Kakek. Kakek, cepat ke sini. Tuan muda, kalau sampai terjadi apa-apa sama kakekku hari ini, jangan harap kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Tuan muda, kalau sampai terjadi apa-apa sama kakekku hari ini, jangan harap kamu bisa pergi dari sini hidup-hidup. Denyut nadi Tuan Chu sudah stabil dan kuat. Sudah kembali normal. Bagaimana mungkin? Bahkan ahli terbaik seperti Tuan Yao saja tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tak berguna ini, menyembuhkannya hanya dengan menusuk-nusuk pakai jarum perak. HMPH, Xiao Ye, apapun hasilnya hari ini, aku tidak akan pernah melepaskan putrimu. Sebenarnya kakekku sakit apa? Penyakit Tuan Chu disebabkan oleh sejenis parasit, penyumbatan jantung non-spesifik. Parasit. Lalu, apa penyakitnya sudah sembuh total? Belum sepenuhnya. Apa maksudmu? Aku baru saja menggunakan jarum perak untuk menyegel cacing itu. Tapi dalam 2 jam, cacing itu akan bangun lagi. Kalau begitu, Dokter Xiao, tolong tetap di sini selama 2 jam lagi. Aku harus pergi menyelamatkan putriku dulu. Kalau aku terlambat menyelamatkan putriku, aku bersumpah tidak akan pernah mengobati orang lagi. Aku akan membantumu. Berhenti, Xiao Ye, jangan mendekat. Bos besar keluarga Wang sedang menunggu semangka ini untuk menyambung hidupnya. Kalau kita tidak bisa menyinggung siapapun. Hahaha. Jangan kurang ajar, ya, lanjutkan. Sayang. Bicaralah, sayang. Sayang, bicara sama ayah, sayang. Ha. Huh. Tidak apa-apa. Mama datang untuk jemput aku pulang. Iya. Ayah jemput kamu pulang. Adik, ayo kita pulang. Kita pulang. Kak Lima, itu dia orangnya. Kak Lima, itu dia. Dia yang memukulku. Xiao Ye, hebat juga kamu. Yah, kamu benar-benar menganggap kami gampang ditindas. Yah, kalian benar-benar hina. Padahal kalian sudah janji akan menyelamatkan Mei Mei. Tapi diam-diam kalian malah mau mengambil organnya. Memangnya kenapa kalau kami ambil organnya? Bocah tengik, dengarkan aku. Di tempat ini juga. Aku, Wang, adalah hukumnya. HMPH, sekarang aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, ginjalmu kami ambil. Atau, ginjal bocah haram ini. Kalian orang-orang jahat. Jangan ganggu ayahku. Ini semua gara-gara kamu. Tapi bagus juga. Hehehe, ginjal yang masih segar harganya lebih mahal. Cari mati, sudah mau mati masih saja besar mulut. Hahaha, hei, Kak Tiga. Kita harus selesaikan ini dengan cepat. Orang tua itu sangat tidak menyukaimu. Semuanya, buat dia cacat saja sudah cukup. Jangan sampai mati. Kalau mati, organnya tidak akan laku mahal. Hajar dia. Adik kecil, kamu. Bukannya kamu hebat, bajingan? Lepaskan putriku. Baiklah, akan kulepaskan dia. Kalau kamu tanda tangani suratnya, akan kulepaskan dia. Oho. Kamu ini benar-benar cari mati. Hahaha. Jangan buang-buang waktuku, brengsek. Kalau kau tidak tanda tangan, akan kucekik dia. Kalau kau tidak tanda tangan, akan kucekik dia. Siapa itu? Tidak lihatkah sedang ada urusan? Cari mati? Diam. Dia adalah orang dari keluarga Chu. Kalau mau mati, jangan seret-seret aku. Pencuri kecil ini adalah tamu terhormat kami. Salah paham? Ini cuma salah paham. Sayang, sini,
Sini, sini. Tidak akan kembali, ia tetap tidak akan kembali. Siapa yang berani menyentuh Xiang Shui, berarti memusuhi keluarga Chu kami. Bocah ini. Ternyata dia orangnya. Kamu ini linglung sekali. Sih, Aih. Saya salah, Kak Chen. Tabib Dewa Muda. Tuan, Anda orang besar, mohon jangan perhitungan dengan kesalahan orang kecil seperti saya. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Ini semua salah dia. Semua karena dia. Ini semua ulahnya dia. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini suruhan Wang Hao. Dia menyuruhku untuk menghabisi si cabai kecil. Ini semua salahku. Semua salahku. Aku sedang kalap. Kalau soal uang, lebih baik kamu donorkan saja ginjalmu. Jangan nekat. Kak Jun, Tuan Muda. Jangan. Xiao Z. Penyakit Tuan Besar tidak kambuh lagi, kan? Seperti yang Anda katakan, penyakit kepala keluarga kambuh lagi. Seharusnya tidak mungkin. Penyakit Tuan Besar seharusnya baru kambuh 2 jam lagi. Ini baru 1 jam. Kepala pelayan. Dia memberikan glukosa pada kepala keluarga. Apa? Dia cari mati. Ayo, kita berangkat ke Nanjiang. Kalau terlambat, Tuan Besar tidak akan selamat. Satu lagi, tolong siapkan sebatang ginseng. Semakin tua umurnya, semakin bagus. Aku akan membutuhkannya setibanya di Nanjiang. Gawat. Denyut nadi Tuan Besar Qiu sudah mencapai titik kritis. Kalau ditunda lebih lama lagi, jantungnya akan berhenti berdetak. Kakek Yo, aku mohon, tolong selamatkan kakekku. Peluang saya hanya 10%. Pakai jarum 3 in saja. Dulu, saat Tabib Agung Watuo masih hidup, dengan jarum inilah, beliau menyelamatkan banyak sekali nyawa rakyat jelata yang sekarat. Watuo telah hidup kembali. Kalau 3 jarummu itu ditusukkan, nyawanya bisa langsung melayang. Meskipun detak jantungnya sudah di ambang batas kritis, tapi dalam 3 menit, masih bisa diselamatkan. Kodok menguap. Sombong sekali bicaramu. You are Firet, kamu bisa menyembuhkan Tuan Besar Chu waktu itu. Menurutku itu cuma hoki saja. Saya tidak peduli caramu menyelamatkan Tuan Besar waktu itu. Apakah itu keberuntungan atau bukan? Tapi kali ini, kalau sampai ada kesalahan sedikit pun, kalian bertiga harus mati. Saya tidak peduli kamu bisa menyelamatkan Tuan Besar waktu itu. Apakah karena beruntung atau tidak. Tapi kali ini, kalau sampai ada kesalahan sedikit pun, kalian bertiga harus mati. Penyakit sepele begini, kenapa harus bicara soal hidup dan mati? Omong kosong. Kalau begitu, Tabib Sakti Xiao, apalagi yang Anda tunggu? Saya sedang menung. Da Z. Barangnya sudah ketemu. Xiao Z. Ini adalah ginseng tua berumur 300 tahun. Satu-satunya yang ada di ruangan ini. Cukup. Terima kasih, Xiao Z. Apa kamu mau membunuh Tuan Besar Chu? Konyol, apa kamu tidak tahu? Terutama dalam kondisi seperti ini. Sekali mengonsumsi ginseng tua, aliran darahnya akan melonjak drastis, dan pembuluh darahnya akan pecah. Pantas saja Lina benar. Kamu ini memang tabib gadungan pembunuh. Aku tidak pernah bilang ginseng ini untuk diminum Tuan Besar Chu, kan? Heing, si sampah tak berguna. Zhao Chen, usir dia dari sini. Tunggu. Jangan-jangan ini jarum 9 yin pengembali jiwa yang legendaris itu. Nggak mungkin. Teknik akupunktur sehebat ini kan sudah lama punah. Bagaimana dia bisa melakukannya? Siapa namamu? Kakak, namaku Xiao Mei. Umurmu berapa tahun? Umurku 6 tahun. Kakak, aku takut, ada orang jahat. Mei Mei, jangan takut. Kakak sudah mengusir semua orang jahatnya. Terima kasih, kakak. Kakak cantik sekali. Adik kecil ini manis sekali. Ya, kakak janji padamu. Kalau ayahmu berhasil menyembuhkan kakek kakak, nanti kakak akan bantu menghajar orang jahat yang mengganggumu. Bagaimana? Mau? Jarum tembaga merah inilah sumber penyakit Tuan Besar. Tidak mungkin. Bukankah kamu dokter pembunuh dari rumah sakit Nanjang? Bagaimana mungkin seorang dokter gadungan sepertimu menguasai teknik medis ini? Tidak mungkin. Kalau begitu, apa penyakit kakekku sudah sembuh total? Nona muda, jantung Tuan Besar sudah kembali normal sepenuhnya. Setengah menit lagi, Tuan Besar akan sadar.
Kakek. Terima kasih. Anda sudah menyelamatkan kakek saya. Mulai sekarang, Anda adalah penyelamat keluarga Chu kami. Nona Chu terlalu baik. Lain kali, jangan panggil aku Nona Chu lagi. Panggil saja aku Tianyue. Adik kecil, lain kali jangan lupa main sama kakak. Ya, iya. Kakak jangan lupa janji kita. Ya, kamu ini pintar sekali. Kakak tidak akan lupa. Dah. Ayo pergi. Baik. Duduk. Aduh, Kak. Sini, sini, sini. Siapa kau? Brengsek. Makan malam untuk Kak Liu. Xiao Ye, Xiao Ye. Hajar dia. Coba saja kalau ada yang berani. Terima kasih atas niat baik Nona Chu. Ini urusan pribadiku. Lei Lei. Jangan salahkan aku kalau tidak memberimu kesempatan. Karena Bang Xiao Ye sudah bicara. Hari ini aku tidak akan turun tangan. Tapi, kalau kamu main curang dan pakai cara licik. Jangan salahkan keluarga Chuku bersikap kasar padamu. Hajar dia. Mulai sekarang, kamu adalah bosku. Apapun perintahmu, akan kulakukan. Kamu suruh aku ke timur, aku tidak akan pernah ke barat. Tuan Shen, Tuan Shen. Panggil aku Bang Kiao. Xiao 11, hadir. Kenapa kalian ada di sini? Beraninya kamu tanya kenapa kami di sini. Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang kami, Jiang Mei. Xiao Ye, di mana Jiang Mei? Mei Mei bermarga Xiao. Sudah lihat, hak asuh. Anakmu, apa kamu pantas? Memangnya kamu mampu membiayainya? Dasar tidak berguna. Benar, Tuan Xiao. Jangan sampai kamu lupa. 6 tahun lalu, kamu masuk ke keluarga Jiang kami seperti seekor anjing. Waktu itu, kamu bahkan lebih hina dari pengemis bau. Keluarga Jiang kamilah yang memberimu makan, memberimu minum, dan memberimu segalanya. Dan lihat sekarang, anjing liar yang sudah kami pelihara selama 5 tahun, bukan hanya tidak mengakui tuannya, tapi juga mengubah marga cucu keluarga Jiang menjadi Xiao. Jaga mulutmu. Kalau bukan karena mendiang kakakmu, aku tidak akan mengampunimu. Kalau kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Pelacur busuk yang tidak tahu diuntung itu. Abunya sudah lama kami keluarkan dari makam leluhur keluarga Jiang. Bahkan abunya pun sudah kami tebarkan. Abunya sudah lama kami keluarkan dari makam keluarga Jiang. Bahkan abunya sudah kami tebarkan. Hahaha. Anjing kalau kepepet, pasti mau gigit. Ya, cuma pecundang sepertimu. Nyonya Jiang, kenapa kamu buang-buang waktu dengan pecundang ini? Pergi, bawa Mei Mei keluar untukku. Lepaskan. Kamu anggap aku, Wang Hu, tidak ada di sini. Oh, kukira siapa? Ternyata Bang Hu, ya, di tengah kegelapan begini. Kukira pecundang ini bawa anjing di sampingnya. Pukul aku sampai mati. Apa kamu benar-benar menganggap keluarga Jiang di Nanjang ini hanya pajangan? Coba saja kamu pukul dia. Percaya atau tidak, dengan satu telepon dariku, aku bisa membuatmu tidak melihat matahari besok. Jangan kira karena ada Wang Hu yang melindungimu, aku jadi takut padamu. Dengar ya, Wang Hu yang kecil itu, memangnya kami akan menganggapnya penting. Hah? Kalau hari ini kamu tidak menyerahkan cucu kesayanganku, keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Keluarga Jiang tidak akan melepaskanmu. Yo Mingfang, sebenarnya apa maumu? Apa mauku? Tentu saja aku datang untuk menjemput cucu keluarga Jiang, Mei Mei. Ini demi memberinya kehidupan yang lebih baik, agar penyakitnya bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Itu tidak perlu,
penyakit Mei Mei sudah sembuh. Sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tentu saja aku yang menyembuhkannya. Hahaha, mana mungkin. Kamu itu cuma dokter gadungan pembunuh. Hahaha, aku duduk di sini. Penyakit Xiao Mei memang disembuhkan oleh dokter Dewa Xiao. Cuma pecundang sepertinya. Hahaha. Dokter Dewa Xiao, aku datang. Direktur Kuo, Anda datang di saat yang tepat. Coba bantu saya membongkar kedok pecundang ini. Pecundang ini bilang dia sudah menyembuhkan penyakit Mei Mei. Siapa sih yang tidak tahu? Dia itu kan dokter gadungan yang terkenal di rumah sakit Nanjiang. Ahahaha. Heh, nenek tua, kalau bicara itu yang sopan sedikit. Kalau sampai menyinggungku, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya kamu mati. Pak Direktur, Anda mabuk? Ya. Bagaimana bisa Anda menyebut dokter gadungan sebagai dokter dewa? Aku tahu. Anda pasti sudah disogok oleh si sampah ini, lalu berkomplot dengannya, mau menghalangiku membawa pergi Jiang Mei, kan? Hah? Aku malas berdebat denganmu. Hati-hati, Xiao Ye. Aku tidak peduli kamu sudah menyuap Direktur Kuo atau belum. Hari ini Jiang Mei harus kubawa pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Bertindak kasar, memangnya mau sekasar apa? Aku jadi ingin lihat. Wah, sombong sekali bicaramu. Nyonya besar dari keluarga Jiang. Siapa perempuan jalang ini? Kenapa kamu memukul orang? Kalau kalian berdua tidak mau mati, menyingkir sana. Ini nona besar dari keluarga Chu Dianjing. Cucu kesayangan Tuan Besar Chu Tianyue. Bahkan kalau ayahmu, Jiang Hengtai, ada di sini, dia pun harus berlutut. Dokter Xiao, terima kasih sudah menyelamatkan kakek saya. Ini cek senilai 10 juta. Ini adalah sedikit tanda terima kasih dari keluarga Chu kami. Semoga Anda berkenan menerimanya. 10 juta. Bukan apa-apa, Direktur Kuo. Rumah sakit Nanjiang kalian. Bukankah seharusnya juga memberikan penjelasan? Aduh. Nona besar, Dokter Dewa Xiao. Ini semua adalah tanggung jawab rumah sakit Nanjiang kami. Ini salah saya, Kuo Guangshan. Saya telah salah menilai orang. Saya siap menerima hukuman apapun dari Anda, Dokter Dewa Xiao. Kamu, keluar sekarang juga. Dokter Dewa Xiao, Dokter Dewa Xiao. Tuan, Anda orang besar, janganlah perhitungkan kesalahan orang kecil seperti saya. Ampuni aku sekali ini saja. Katakan, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan? Seharusnya tidak kulakukan. Aku seharusnya tidak serakah akan uang, jual beli organ ilegal. Aku terlebih lagi tidak seharusnya menyentuh putri Anda. Siapa namanya? Wang Wang. Dia terlibat. Wang. Dia terlibat? Sialan kau. Yoshi, aku salah. Direktur Wu. Sepertinya kita masih melewatkan satu orang. Ya. Ini, dengar, Nona. Palu pembalik nasib itu miliknya. Itu memang palunya. Tabib Dewa Muda. Ampuni aku, kumohon. Aku benar-benar dipaksa oleh Wang Hu. Oh, jadi Wang Hu yang memaksamu. Ya, Tabib Dewa Muda. Ini semua ulah si Leilai itu. Si Leilai itu. Dia itu lebih bejat dari binatang. Kalau aku tidak menuruti perintahnya, dia pasti akan membunuhku. Dan seluruh keluargaku. Tabib Dewa, aku berjanji padamu. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan tidak bermoral. Aku salah, Xiao Qing, ampuni aku. Xiao Qing, ampuni aku. Mengampuni kalian hanya akan mengotori tanganku. Istirahat sebentar. Aku hampir lupa. Di rumah masih ada sup yang sedang kumasak. Kak Xiao, aku sudah membeli rumah sakit Nanjiang. Aku ingin mengangkatmu sebagai direktur yang baru, untuk memimpin semua pekerjaan di rumah sakit. Pertimbangkanlah. Baik. Kukira kita saling mencintai dengan tulus. Ternyata pada akhirnya ini hanyalah sebuah transaksi. Dewa perang barbar. Sudah tua tapi masih gagah perkasa. Gayamu tidak kalah hebat dari masa jayanya.
Gak usah banyak bacot. Cepat katakan maumu. Hebat. Aku ingin kamu membunuh seseorang. Sebutkan saja hargamu. Soal membunuh, serahkan saja pada muridku. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh muridku. Muridmu itu memang hebat. Tewas oleh satu pukulan Xiao Ye. 500.000, deal. Oh. Aktingmu lumayan juga. Langsung tertarik dengan yang berumur 500 tahun ini. Ginseng liar ini. Akan kujual padamu. $1 juta? Ginsengmu ini 10 perak pun tidak ada harganya. Kalau tidak beli, enyah dari sini. Jangan halangi rezekiku. Jangan marah, dong. Kulihat hidupmu juga tidak mudah. Hari ini aku akan membantumu menjual ginseng ini dengan harga 10.000 kali lipat. 10.000 kali lipat. Besar juga omonganmu. Barangnya sih bagus, tapi mahal sekali. Kamu sudah puluhan tahun buka lapak di sini. Tapi kamu sama sekali tidak punya pandangan. Si kere itu mana sanggup beli barang beginian. Xiao Ye, ginseng ini palsu. Kamu baru pertama kali ke sini. Ya, kamu tidak tahu aturan di sini. Kalau kamu benar-benar mau beli ginseng, lebih baik beli di toko saja. Lihat saja penampilannya yang gembel itu. Jangankan yang asli, yang palsu saja dia tidak akan mampu beli. Dia tidak mampu beli. Kalau begitu, kamu saja yang beli. Kamu pikir aku bodoh? Sudah jelas ini cuma akar pohon. Tapi, mau dilihat dari sisi manapun, dia itu bajingan. Apa kamu buta? Hah? Hei, kamu mengatai siapa? Saudaraku ini, dahinya cerah dan penuh. Postur tubuhnya istimewa. Jelas sekali dia bukan orang sembarangan. Aku langsung dijatuhkan olehnya. Minggir. Cepat. Kamu lupa ucapanmu 3 hari yang lalu. Xiao Ye. Jangan pikir cuma kamu yang punya. Sekarang aku juga punya. Tuan Besar Lin Kanglin sudah menjodohkan Suer denganku. Jiang Tai, diam kamu. Tuan Besar Lin Kanglin sudah menjodohkan Suer denganku. Jiang Tai, diam kamu. Tuan Lin, sebagai rekan kerja, aku beri kamu satu nasihat. Bunga yang indah hanya bisa dipetik sekali. Xiao Ye, jangan dengarkan omong kosongnya. Oh ya, minggu depan kakekku ulang tahun. Beliau bilang ingin bertemu denganmu. Kamu harus datang, Tuan Besar Lin yang mengundang. Dasar orang miskin. Kamu tidak tahu, kan? Ayahku pernah menyelamatkan kakek Lin di medan perang. Aku dan King Sui tumbuh besar bersama sejak kecil. Oh, jadi teman masa kecil? Ya, adik King Sui. Xiao Ye. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata kamu mau memberikan akar pohon busuk ini sebagai hadiah. Hahaha, ini ginseng atau akar pohon? Coba saja, nanti juga tahu. Cobalah, jalan beberapa langkah. Aku bisa jalan. Terima kasih, anak muda. Ini berhasiat untuk menghidupkan orang mati. Menurutmu, Tuan Besar akan suka tidak? 200.000. Aku mau barang ini, 800.000. 1 juta. Saudaraku, tolong mengalah padaku. Di rumahku ada yang sakit. 3 juta. Saya ambil. 3,5 juta. 4 juta. 4,5 juta. Gimana kalau kamu tidur semalam dengan bos? Mungkin dia akan memberimu cincin. Ziqiang, apa yang kamu lakukan? Seseorang sudah menemukan tabib dewa. Paman Kaisar bisa diselamatkan. Ayo. 5 juta. Adik ipar, lihat yang jelas. Bagaimana kalau itu palsu? 5 juta? Palsu. Di depan orang sebanyak ini. Walaupun palsu, saya tetap beli. Deal? Ya. Pak Wang, Bu Wang, sudah datang. Silakan masuk. Pak Lei, Bu Lei, kalian sudah datang. Silakan masuk. Tunggu dulu. Kamu siapa? Mana undangannya? Tidak ada. Kakek yang memanggilku. Aku sudah sering lihat bajingan penipu sepertimu yang hanya ingin makan gratis. Orang rendahan sepertimu juga berani-beraninya menginjakan kaki di gerbang keluarga Lin. Kalau tidak percaya, telepon saja kakek. Telepon,
jangan bercanda. Memangnya aku orang yang akan, demi seorang penipu, pergi mengganggu kakek. Aku sarankan kamu tahu diri. Cepat pergi dari sini. Ayahku pernah menyelamatkan Lin Lang di medan perang. Marga saya Xiao. Jadi kamu itu, si pecundang Xiao Ye, ya? Aduh, datang ke sini mau apa? Mau pinjam uang lagi untuk pengobatan putrimu? Aku datang bukan untuk meminjam uang. Aku datang untuk merayakan ulang tahun kakek Lin. Oh, merayakan ulang tahun. Kamu itu, bayar dulu utangmu pada keluarga kami. Lalu pulang dan berkacalah, lihat siapa dirimu sebenarnya. Yang datang ke keluarga Lin hari ini, semuanya adalah orang-orang terpandang. Sedangkan kamu... Tunggu. Aduh, Nyonya Jiang. Tante Song. Hang. Hari ini ulang tahun kakek. Yah. Si Xiao Ye yang gak berguna ini kan bisa dibilang berjasa juga buat keluarga Lin. Seperti kata pepatah. Kita gak boleh jahat sama orang yang datang baik-baik. Karena si pecundang ini sudah niat baik. Kita juga gak boleh perhitungan sama dia. Coba kamu keluarkan kadonya, biar Tante Song lihat. Tampang kere begitu. Kamu suruh dia keluarin kado. Apa nggak nyusahin dia? Tante Song, si Xiao Ye ini beberapa hari lalu baru dapat 15 juta. Loh. Aduh, 15 juta. Ya, deh. Dengan tampangnya yang seperti itu, tampang melarat begitu. Itu kan uang pinjaman dari keluarga Lin. Pokok sama bunganya 500 ribu. Kalau begitu, coba saya lihat kado apa yang diberikan oleh penolong kita ini. Beraninya kamu, Xiao Ye, keluarga Lin sudah baik hati meminjamkanmu uang. Dan hari ini kamu cuma bawa cangkir butut seharga puluhan ribu untuk merayakan ulang tahun. Tante Song, cangkir ini bukan. Itu si Xiao Ye, susah payah beli di pasar loak seharga puluhan ribu. Beraninya kamu, Xiao Ye, keluarga Lin meminjamkanmu uang untuk mengobati anakmu yang sekarat itu. Kamu tidak bayar utang, ya sudahlah. Tapi hari ini kamu malah bawa barang rongsokan begini untuk merayakan ulang tahun kakek. Kamu mau menghina keluarga Lin? Hah? Tante Song, cangkir ini barang antik. Ini harta karun yang langka. Harta karun langka? Kamu pikir saya buta? Kamu pikir saya buta? Kamu. Ini cangkir porselen Yuehua dari dinasti Tang. Hahaha, cangkir butut begini bisa jadi barang antik. Kamu pikir aku ini bodoh, ya? Coba buka mata picikmu itu dan lihat baik-baik. Lihat saja warnanya. Sekali lihat juga tahu ini barang palsu. Barang tua yang harganya selangit. Kalian benar-benar tidak tahu. Ya, HMPH, sekalipun ini barang tua. Aku ganti 1, gimana? Kalau masih kurang, aku ganti 10, 100. Kalau masih nggak cukup juga, aku ganti 1000, 10.000, puas. Baiklah, Pak Tan. Aku ingat kata-katamu itu. Tahan saja. Kamu akan menanggung akibatnya karena sudah sok hebat. Oh, ya. Pengawal, usir pengemis ini dari sini. Dasar, ini hari ulang tahun kakek. Jangan bikin masalah di sini. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Hentikan. Ayah, si Xiao ini sudah gila. Dia datang bawa cangkir porselen murahan untuk merayakan ulang tahun ayah. Iya, benar. Kakek, anak ini membawakan cangkir butut untuk hadiah ulang tahun kakek. Di depan orang sebanyak ini. Ini jelas-jelas mempermalukan kakek. Benar, kalian berdua, bengong apa lagi? Cepat usir dia keluar. Siapa yang berani? Cepat usir mereka keluar. Siapa yang berani? Nona adalah penyelamat hidupku. Aku yang mengundang Xiao Ye. Kakek, ayahnya memang pernah menyelamatkan nyawa kakek, itu benar. Tapi keluarga Lin kita juga sudah sangat baik padanya. Sikapnya hari ini benar-benar memuakan. Itu jelas-jelas meremehkan keluarga kita. Dan tidak menghargai kakek sama sekali. Jiang Tai. Dia memanggilmu kakek. Tapi kamu benar-benar sudah tertipu. Ayah, si Atai ini, dia juga tidak tahan melihat kelakuan si Xiao itu. Dia bicara seperti itu karena merasa geram. Lagi pula, hari ini Atai sudah menyiapkan hadiah besar untuk pesta ulang tahun ayah. Dia menghabiskan 5 juta untuk menyiapkan hadiah istimewa. Cepat berikan padaku. Barang yang begitu berharga. Aku tidak pantas menerimanya. Ayah, ini bukan barang biasa. Ini dari Gunung Salju Jiushuan. Gunung Salju Jiushuan. Menurut legenda, San Simiao, karena dewa perang dari dinasti Tang, Li Jing, umurnya diperpanjang secara paksa sebanyak 2 kali. Ini ginseng salju Jiuquan. Konon katanya, kalau dimakan bisa hidup abadi. Sehelai akar dari ginseng salju Jiuquan ini saja, kalau dimakan oleh orang pincang, dia bisa langsung pulih dan berjalan normal. Benar, kan? Ayah, cepat lihat.
Ini namanya lobak air. Di Dongbei, 3 yuan bisa dapat banyak sekali. Ini tidak mungkin. Kok bisa begini? Aduh. Ini barang antik asli. Setidaknya dari zaman dinasti Tang. Dinasti Tang, apa matamu buta? Kualitas begini dibilang dari dinasti Tang. Menyia-nyiakan barang berharga. Dasar anak kurang ajar, menyia-nyiakan barang berharga. Dasar anak kurang ajar, benar-benar menyia-nyiakan barang berharga. Kamu tahu tidak ini dari zaman dinasti Tang. Satu-satunya cangkir porselen Yuehua yang tersisa di dunia. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kakek Lin, ini sebenarnya hadiah ucapan selamat dariku untuk Anda. Tidak kusangka malah dipecahkan oleh Tuan Muda Jiang. Hah? Adik ipar. Menurutmu, sekarang kita harus bagaimana? Fitnah. Jelas-jelas bukan aku yang memecahkannya. Semua orang juga lihat. Nyonya muda yang memecahkannya. Tante kan yang paling sayang padaku. Aku ini kan calon menantumu. Ayolah, Tante. Kamu bicara apa, sih, Jiang? Kamu sudah memecahkan cangkir kesayangan kakek. Masa aku yang harus jadi kambing hitam untukmu? Kamu, orang sepertimu tidak pantas untuk King Sui. Cepat enyah dari sini. Sudah memecahkan cangkir porselen kesayangan kakek. Lalu mau pergi begitu saja. Rasanya tidak pantas, kan? Baik. Akan kuganti. Bagaimana ganti ruginya? 1 juta sudah cukup. Nyonya Zhang, Anda bercanda. Dulu di balai lelang Sotheby's, cangkir porselen Yuehua dari dinasti Ming yang gagal terjual itu. Barang palsunya saja bernilai 100 juta. Yang ini, setidaknya pasti bernilai 1 miliar, kan? 1 miliar. Jangan harap. Yang Tai. Paman ketiga keluarga Lin, Lin Kang, adalah komandan keamanan. Zhang Kai. Kalau kamu tidak mau ganti rugi hubunganmu dengan King Sui, aku orang pertama yang tidak akan setuju. Baik. Xiao Ye. Keluarga Xiao, keluarga Lin. Aku ingat kalian semua. Kita lihat saja nanti. Apa? Pinjam 300 juta lagi, Jiang Tai. Aku tanya padamu, setelah melunasi utangmu yang 1 miliar itu, memangnya keluarga Jiang Mu itu masih punya apa? Ada? Keluarga kami masih punya 4 tanur porselen besar. Presdir Wang. Dulu denganku, kamu diam. Dulu wanita sialan itu bukan memilihku. Meminjamimu 300 juta bukannya tidak mungkin. Tapi, kamu harus menjual seluruh aset keluarga Jiang Mu. Semuanya dalam satu paket kepadaku. Jual semuanya dalam satu paket kepadamu. Nilainya lebih dari 300 juta. Itu bisa mencapai 3-4 miliar. Omong kosong, kamu sudah menyinggung keluarga Lin dan keluarga Chu. Sekarang, satu-satunya yang berani mengambil alih kekacauanmu ini hanya aku, Wang Ngao. Kamu memanfaatkan kesulitanku. Memangnya kenapa kalau aku memanfaatkan kesulitanmu? Jangan pikir aku tidak tahu. Di permukaan, keluarga Jiang Mu memang berbisnis porselen. Tapi diam-diam, kalian melakukan banyak sekali bisnis kotor. Baiklah. Ya sudah, 300 juta. Hehehe. Begini. Karena kamu begitu berterus terang. Kalau begitu aku bisa memberimu hadiah besar. Hadiah besar apa? Membantumu membunuh Xiao Ying. Oke. Tapi aku punya satu syarat lagi. Yaitu, saat membunuhnya, aku mau menyaksikannya sendiri. Hahaha, sepakat. Xiao Ye, barang senilai miliaran lebih, seenaknya saja kamu berikan. Aku rasa otakmu itu sudah rusak. Aku kan tidak tahu kalau Yuehua Cibe itu berharga sekali. Kamu itu sama sekali tidak punya konsep tentang uang. Aku bisa mati karena marah padamu. Apa kamu datang ke sini hari ini cuma untuk menceramahiku? Gara-gara marah sama kamu, aku jadi hampir lupa. Aku punya seorang teman yang terus dalam keadaan koma. Para ahli bilang umurnya tinggal 1 minggu lagi. Aku ingin memintamu untuk membantuku memeriksanya. Tuan Heiying, ini adalah master pemanah, Yo King Kun. Ini adalah pakar medis terkemuka dari Jepang, Nakagawa Hideo. Ini dari rumah sakit Nanjiang.
Xiao Ye, dan 2 orang ahli lainnya. Merepotkan Anda, Nona Chu. Para dokter hebat sekalian. Ini adalah laporan medis yang baru saja keluar. Kalau dilihat dari laporannya, indikator vital lainnya pada dasarnya normal. Hanya saja gelombang otaknya menunjukkan kelainan. Hamba yang tua ini memberanikan diri untuk memeriksa denyut nadi yang mulia. Memangnya kalian para Xinxie ini semuanya sampah? Untuk pasien dengan penyakit otak yang rumit seperti ini, hanya dengan memeriksa denyut nadi, memangnya apa yang bisa kamu lihat? Saya curiga ini adalah deformasi tulang tengkorak, yang menekan otak dan menyebabkan gelombang otaknya melemah. Saya curiga ini adalah deformasi tulang tengkorak, yang menekan otak dan menyebabkan gelombang otaknya melemah. Tidak ada denyut nadi. Tidak bisa gegabah mengambil kesimpulan. Denyut nadi. Kalian para tabib ini memang payah. Sepertinya selain aku. Kalian semua tidak tahu dia sakit apa, kan? Tuan Xiao, silakan katakan saja. Anda pasti mau bilang kalau penyakit ini namanya penyumbatan saraf batang otak, kan, bocah? Bagaimana kau bisa tahu? Selanjutnya, kalian pasti berencana menggunakan arus listrik medis bertegangan rendah untuk melakukan terapi kejut pada otaknya. Sebenarnya kau ini siapa? Ini adalah metode pengobatan yang dirancang oleh puluhan ahli dari Akademi Kedokteran kami, yang telah diteliti selama berbulan-bulan. Ini adalah rahasia terbesar kami. Bagaimana kau bisa tahu? Metode sampah macam apa ini? Masih perlu dirahasiakan segala. Lagi pula, masalahnya bukan pada metodenya. Diagnosis Anda yang salah. Penyakit ini bukan penyumbatan saraf batang otak. Apa katamu barusan? Beraninya kau menghina metode pengobatan dari Kekaisaran Agung Jepang kami. Sebagai sampah? Hah? Kalaupun kau berhasil mengintip metode pengobatan dari Asosiasi Kedokteran Barat kami, aku tetap tidak percaya kau punya kemampuan untuk menyembuhkannya. Kalau begitu, bagaimana jika aku berhasil menyembuhkannya? Maka aku akan meninggalkan ilmu kedokteran Barat dan belajar pengobatan Tiongkok, lalu berguru padamu. Lalu, bagaimana kalau kau tidak berhasil? 3 hari. Kalau dalam 3 hari dia tidak bisa menyembuhkannya, aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Untuk apa 3 hari? Cukup 15 menit. Untuk apa 3 hari? Cukup 15 menit. Yang mulia sudah tidak dalam bahaya. Tentu saja, kita juga harus berterima kasih banyak pada Tuan Xiao. Saya akhirnya menyaksikan sendiri betapa hebat dan mendalamnya ilmu pengobatan Tiongkok. Tabib Dewa Xiao, hanya dengan akupunktur, bisa membawa kembali orang yang sudah mati otak dari gerbang kematian. Benar-benar sebuah keajaiban. Tuan Xiao. Hari ini wawasan saya benar-benar terbuka. Asosiasi Kedokteran Barat kami tidak akan kalah. Terlebih lagi, putra mahkota bahkan belum sadar, kan? Sepertinya masih terlalu dini untuk menjilat. Ya, Tuan Muda. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Sebenarnya Yang Mulia menderita penyakit apa? Dari bagian belakang leher Yang Mulia, saya mengeluarkan seuntai benang kabut putih. Untaian kabut putih. Benar, untaian kabut putih inilah yang menyebabkan gelombang otak Yang Mulia melemah. Apa jangan-jangan untaian ini menyusup ke otak? Menyerap darah di otak, sehingga mengganggu suplai darah ke otak, dan menyebabkan gelombang otaknya menjadi abnormal dan melemah. Hebat juga kamu, bocah. Cepat sekali mengerti. Tapi, miselium ini bukan terbentuk secara alami, melainkan hasil budidaya manusia. Maksudmu ini adalah percobaan pembunuhan. Maksudmu ini adalah percobaan pembunuhan. Benar. Ini adalah percobaan pembunuhan. Ada orang yang menanamkan untaian kabut putih ini ke belakang leher putra mahkota, lalu menyusup ke otak melalui saraf. Siapa yang begitu lancang ingin membunuh Yang Mulia? Xiao Yi. Lanjutkan bicaramu. Soal siapa yang mau membunuhku. Kamu harus tanyakan pada Inspektur Nakagawa. Kemari. Kudengar kau mau mewakili pengobatan barat untuk mendiagnosis, dan juga mau berguru. Guru Xiao Ye. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah guru saya, Nakagawa Hideo. Nakagawa Hideo, mulai hari ini, akan belajar pengobatan barat. Bukan, belajar pengobatan Tiongkok. Menarik sekali. Menarik. Cepat. Tuan Muda, ada apa? Tuan Muda. Tidak apa-apa. Hidup Xiao Hu terlalu berat.
Istirahat sebentar juga akan membaik. Semua sudah siap. Bukan apa-apa. Tuan ketiga, Anda kenapa? Nona. Si Xiao itu ada di mobilmu, kan? Hei, Wang, bukannya kamu bilang orang ini hebat? Cuma orang penyakitan begini. Membunuh muridku, Lei Li. Lei Li memang dibunuh olehnya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jiang Xiao, Xiao Ye itu kakak iparmu, kan? Coba kamu ke sana untuk memastikannya. Benar. Si sampah Xiao Ye ini lagi. Dia sudah sadar. Cuma sampah seperti ini. Dia tidak pantas aku yang turun tangan. Tunggu, biar aku saja. Xiao, gara-gara kamu, bajingan, keluarga Jiangku jadi hancur berantakan. Sekarang kamu jatuh ke tanganku. Matilah kau. Ah, tutup mulutmu, brengsek. Benar-benar sampah sialan. Disentuh sedikit saja langsung mati. Masih untung dia matinya gampang. Wuzun. Jalan kecil itu mau diapakan? Menurutku. Sekalian saja. Habisi saja dia. Lakukan. Jalan kecil itu mau diapakan? Menurutku, sekalian saja. Habisi saja dia. Bos. Presdir Wang. Menurutku sih, jalan kecil ini lumayan cantik juga. Bagaimana kalau serahkan saja padaku untuk mengurusnya? Ahahahahahaha. Siapa yang berani sentuh dia? Hah, bukannya kamu bilang sudah membunuhnya? Akhirnya hidup lagi. Kok bisa-bisanya kamu bilang begitu? Aku dan Tuan Xiao itu musuh bebuyutan. Aku barusan sudah menyetrumu sampai mati. Kok kamu gak malu, sih? Maaf sudah mengecewakanmu. Cuma pakai barang rongsokan murahan begini mau menyetrumku. Bercanda? Ya. Kamu pasti bercanda, kan? Ini tongkat listrik puluhan ribu volt, loh. Baik. Karena kamu mau mati. Aku akan antarkan kamu sekarang juga. Semuanya, hajar dia. Baik. Karena kau bangsat mau mati. Aku akan antarkan kau sekarang juga. Semuanya, hajar dia. Hahaha. Hei, kalian semua lagi ngapain? Hah, cepat bangun dan serang dia. Xiao Ye. Kamu bisa menyerap energi dari tongkat listrik itu, dan mengubahnya menjadi kekuatan dalam. Hari ini, kamu bisa dibilang sudah menjadi. Tapi sekarang, kamu sebagai seorang master bela diri bertemu dengan dewa bela diri. Itu artinya, tamat riwayatmu. Memang hebat dewa bela diri. Sekali serang saja sudah membuatnya muntah darah. Sang iblis penakluk langit yang legendaris. Hari ini bisa kalah di tanganmu, Tuan Xiao. Aku yang akan bertanggung jawab. Wuhan.
Tidak mungkin. Seorang dewa bela diri. Kalah oleh satu pukulanmu. Kak Xiao. Kubunuh kau, bangsa. Xiao Chen Dajian. Mulai hari ini, perbatasan selatan tidak akan ada raja lagi. Kubunuh kau, bangsa. Xiao Chen Dajie. Mulai hari ini. Model, di Nanjiang, tidak akan ada lagi keluarga Wang. Kalau aku sampai melihat keluarga Wang di Nanjiang, satu kutemui, satu kubunuh. Ahahaha. Enyah, pergi sana. Here here here. I'm Candy Good Here. We are. Siapa kamu? Hahaha, teman lama. Apa maumu? Membunuhmu. Sejak kamu menjadi manusia, kamu jadi selemah ini. Sebagai seorang yang mulia, Aku meremehkanmu. apa maumu? Membunuhmu. Sejak kamu menjadi manusia, kamu jadi selemah ini. Sebagai seorang yang mulia, aku meremehkanmu. Sekarang, aku akan mengirimmu ke tempat yang seharusnya. Raja di tempat ini adalah milik iblis penghancur langit. Tuan muda ini. Siap gerak. Orang yang menyentuh orangku, hari ini harus mati. Here here here. Dasar binatang. Jika tuan muda ini memaksa untuk menentang langit dan mengubah takdir, itu akan menguras habis esensi sejatimu, menghabiskan ribuan tahun kekuatan kultivasimu. Apa kamu rela membayar harga sebesar ini demi seorang wanita fana? Sepertinya dunia langit tidak salah memilih orang. Kamu bisa membuka meridian Ren dan Du miliknya, membuat ki dan darahnya mengalir terbalik, untuk memaksa keluar racun iblis itu. Nona Gu. Maafkan aku. Kalau aku tidak segera menolongmu, nyawamu akan melayang. Aku janji tidak akan menyentuh bagian yang tidak seharusnya. Hari ini harus mati. Xiao Ye. Kaisar Agung Penakluk Langit. Xiao Yi, apa yang kamu lakukan padaku? Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Urusan kita belum selesai. Kamu terkena telapak iblis Yin dari Raja Iblis. Nyawamu sudah di ujung tanduk. Aku juga terpaksa melakukannya. Telapak iblis Yin dari Raja Iblis. Kamu pikir aku anak umur 8 tahun? Hah, masih saja mengarang cerita untuk menipuku. Kamu lihat semuanya, kan? Aku tidak punya pikiran macam-macam. Kamu sudah lihat semuanya, dan kamu masih bilang tidak punya pikiran apa-apa. Sudah terlanjur lihat, dan kamu masih bilang tidak punya pikiran apa-apa. Nona besar. Sebenarnya Anda mau saya punya pikiran macam-macam atau tidak? Tuan muda. Haha. Jika kamu ingin bertemu dengan putrimu lagi, kamu harus mengikuti kompetisi Auman Naga tahun ini. Xiao Mei, kamu harus mendapatkan hadiah utama kompetisi Auman Naga, yaitu kembang api itu. Baru setelah itu kamu boleh bertemu dengan putrimu. Pura-pura jadi hantu. Ini pasti ulah keluarga Wang dan Jiang Tai. Tuan kepala keluarga, sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku lari keluar bersamanya, tapi kemudian kami terpisah. Pasti ini ulah Xiao Yan. Pasti dia orangnya. Dia membunuh seorang Wuzun hanya dengan satu pukulan. Sungguh, ini tidak ada hubungannya denganku. Tuan kepala keluarga,
Sungguh bukan aku yang melakukannya. Aku lari keluar bersamanya, tapi kemudian kami terpisah. Pasti ini ulah Xiaoyan. Pasti dia orangnya. Dia membunuh seorang Wuzun hanya dengan satu pukulan. Sungguh, ini tidak ada hubungannya denganku. Apa jangan-jangan kamu sudah lama bersekongkol dengannya? Kudengar orang ini adalah menantu kebanggaan keluargamu. Ya. Dia bekerja sama dengan keluarga Lin untuk merampas seluruh harta keluarga Jiangku. Dia sudah merebut keluargaku. Aku punya dendam kesumat padanya. Mana mungkin aku bersekongkol dengannya. Lalu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Itu dia orangnya. Telah membunuh Yu Xuan. Lalu, Xiao Mei siapa? Di mana Raja Iblis itu? Raja Iblis apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Li Guang menculik putriku. Di mana putriku? Cukup, Xiao Ye. Apa kau yang membunuh putraku? Aku hanya membunuh Raja Iblis. Putramu, aku yang membuatnya cacat. Kalau begitu katakan, bagaimana putraku mati? Oh, mati ya. Soal itu, kau harus tanya putra mahkota Zhang. Pura-pura. Masih saja kau berpura-pura di sini. Pengawal. Seret sampah ini. Cincang orang ini untukku. Lepaskan Tian Ye. Baiklah. Kalau begitu, berlutut di hadapanku dan tebus dosamu dengan nyawamu. Kalau tidak, akan kuhabisi jalan ini. Siapa yang berani menyentuh orangku? Tolong aku. Tolong aku. Wang San hebat. Beraninya menyentuh orang dari keluarga Cuku. Itu orang-orang kalian, yang lebih dulu membunuh putraku. Jadi kau orangnya, yang membunuh Wang Tua. Aku hanya melumpuhkan lengannya. Lagi pula, dia yang lebih dulu menculik aku dan Tian Yu. Dia bisa bersaksi. Kepala keluarga, yang dikatakan Xiao Yu benar. Kalaupun begitu, lalu kenapa Xiao Yu bertindak begitu kejam? Tulangnya patah sampai remuk. Putraku tidak tewas dalam satu serangan, melainkan mati perlahan-lahan karena kesakitan. Xiao Li, nyawa harus dibayar nyawa, yang mulia. Apa kau mau cari masalah denganku? Apa kita harus bermusuhan? Apa kau mau membuat keluarga Chu kami bermusuhan denganmu? Terus kenapa kalau kita terang-terangan bermusuhan? Ratu adalah putri kandungku. Putraku adalah penerus keluarga Wang di masa depan. Xiao Yu, apa kamu pernah melepaskannya? Anakmu memang aku yang bunuh. Ini juga cara berbisnis yang bagus, ya? Jika Tuan Muda berani berbuat dan bertanggung jawab, selesaikan semuanya sendiri. Keluarga besar Wang tidak akan pernah mempersulit keluarga utama. Kak, jangan. Kakek, tolong selamatkan kakak. Selamatkan kakak. Wang Tianba. Aku harap kamu menepati janjimu. Xiao Ye. Kalau kamu tidak segera bertindak, jangan salahkan aku karena membunuhmu, lalu membunuh yang satunya lagi. Wang Tianba. Penyelamat nyawa yang mulia pun berani kamu bunuh. Kamu sudah bosan hidup. Tunjukkan padaku. Paman Wang. Melepaskan gadis ini, yang mulia. Ini adalah masalah pribadiku dengan keluarga Chu dan Xiao Ye. Jadi, Anda tidak perlu ikut campur. Xiao Ye telah membunuh putra kandungku. Aku dan dia adalah musuh bebuyutan. Memang benar dia menyelamatkan nyawamu. Tapi hari ini, aku sama sekali tak akan mengampuninya. Apa ada bukti Xiao Ye membunuh Wang Ao? Keluarga Wang kami yang bersalah lebih dulu. Bersekongkol dengan Wuzun, menculik Xiao Ye dan Chu Tianyu. Paman Wang. Kudengar demi transplantasi ginjal, kau bahkan ingin mengambil ginjal dari putri Xiao Ye hidup-hidup. 4 keluarga besar saling bersaing secara terbuka dan terselubung. Aku sudah cukup sabar dengan permainan kalian. Sekarang kau mau menodongkan pedang padaku.
jika masalah ini sampai ke telinga ayahanda kaisar. Aku khawatir tidak akan ada lagi Raja Qinglin yang bisa kulindungi. Lalu, apa anakku mati sia-sia? Aku tak bisa melindungimu. Lalu, apa anakku mati sia-sia? Memangnya nama putra mahkota boleh disebut seenaknya olehmu, Wang Tianba? Kamu. Kenapa kamu menyelamatkanku? Melihat semua perbuatan keluarga Wang Emyu di Nanjiang, kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Tapi tunggu, sampai aku menemukan kebenarannya. Xiao Ye tidak akan membiarkan orang banyak bertanya. Baik. Aku tunggu kabar baik darimu. Tuan Besar, Tuan Besar. Tunggu, sebenarnya putriku pergi kemana? Kami tidak tahu siapa Raja Iblis itu. Sebenarnya putriku pergi kemana? Tidak tahu. Lalu, siapa sebenarnya Raja Iblis itu? Raja Iblis apaan? Kamu sendiri cari masalah dengan siapa? Kenapa malah tanya kami? Sebenarnya ada apa dengan turnamen Auman Naga? Xiao Yu, dari mana kamu dengar soal Raja Iblis? Dia menyuruhku ikut turnamen Auman Naga. Setelah menang, aku baru bisa bertemu dengan putriku. Putra mahkota, sebenarnya apa itu turnamen Auman Naga? Turnamen Auman Naga adalah duri dalam daging bagi negara naga kita. Mengenai situasi saat itu, Tetua Chu juga ada di sana. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Donglin menggunakan pengobatan baratnya untuk menantang pengobatan tradisional negara naga. Keluarga Lin maju untuk menghadapinya. Itu Lin Zenan, kakek Lin. Oh, bukan kakek Lin. Tapi ayahnya, Lin Jiang. Saat itu, semua orang yakin 100% akan menang. Tapi, dia malah mengaku kalah. Saat itu, semua orang yakin 100% akan menang. Tapi, dia malah mengaku kalah. Pengobatan tradisional Tiongkok kita jadi tidak bisa mengangkat kepala selama lebih dari 30 tahun. 30 tahun lebih telah berlalu dalam sekejap. Pertandingan kali ini sama seperti dulu. Aduh. Situasinya gawat. Kakek, kali ini kakak Xiao juga ikut ke negara Long. Loh, tabib sakti Xiao, dia seorang diri melawan 10 orang. Dia mengalahkan mereka semua, tanpa bersusah payah sedikit pun. Wang Chao. Aku ingin ikut kompetisi Auman Naga kali ini, Yang Mulia. Menurut saya, jika Xiao Ye ikut kompetisi Auman Naga kali ini, dia pasti akan menang. Tidak mungkin. Tapi menurutku, apakah Asosiasi Long Yi akan setuju jika Xiao Ye ikut? Kompetisi Auman Naga. Aku perintahkan kamu untuk membantu Asosiasi Long Yi dengan segenap tenaga. Kompetisi Auman Naga. Aku perintahkan kamu untuk membantu kompetisi Auman Naga dengan segenap tenaga. Adik, sebenarnya kamu ini orang dari mana? Wu Banxian, ku dengar kamu mau ikut kompetisi Auman Naga. Bagaimana kamu tahu? Dengarkan saranku. Boleh aku tahu kenapa? Soal kejadian Suesheng waktu itu. Aku merasa kamu bukanlah orang biasa. Kalau kamu memang harus ikut kompetisi ini, berdasarkan hasil ramalanku, kamu pasti akan melepaskan sesuatu yang tidak seharusnya dilepaskan. Sesuatu apa? Jiwa iblis. Roh suci Sang Raja Iblis. Hari ini adalah Sang Raja Iblis. Aku kenal dia. Raja Iblis menyuruhku untuk menemuinya. Aku tidak tahu. Wu Banxian, jangan-jangan kamu sendiri adalah Raja Iblis. Aku bukan. Semua yang telah kamu lakukan, semuanya demi mempertimbangkan keselamatan 3 alam. Masih berani bilang bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku adalah Dewa Perang di Zun? Semua yang telah kamu lakukan, semuanya demi mempertimbangkan keselamatan 3 alam. Masih berani bilang bukan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku adalah Dewa Perang di Zun? Seorang Raja Iblis yang baik. Keduanya adalah 2 kutub dari 3 alam. Yang satu dan yang lainnya. Begitu Dewa Agung Langit dan Bumi muncul di dunia manusia, Raja Iblis pasti akan bangkit kembali. Kalau aku tidak salah,
Dia ada di dekatmu. Kamu ini sebenarnya siapa? 1000 tahun yang lalu, aku sama sepertimu. You are. Ternyata Dewa Kaisar sebelumnya sangat hebat. Dewa Bumi yang turun ke dunia manusia, harus melewati semua emosi dan nafsu manusiawi. Untuk menolong orang, kau harus selamatkan dirimu dulu. Sedikit saja salah langkah, iblis dalam dirimu akan membangkitkan Raja Iblis. Aku menjadi seperti ini karena tidak bisa melewati ujian cinta itu. Makanya aku menerima hukuman langit. Akan membangkitkan sang iblis penelan. Aku menjadi seperti ini karena tidak bisa melewati ujian cinta itu. Makanya aku menerima malapetaka dari langit. Hidup abadi selama ribuan tahun. Karena itu, aku tidak mau kamu jadi sepertiku. Jadi, Anda mau aku melepaskan segalanya. Menjadi seorang DJ yang seutuhnya. Tapi aku punya anak perempuan. Dan juga orang yang kucintai. Kalau aku menuruti takdir langit. Meninggalkannya demi menjadi Dewa Kaisar yang seutuhnya. Apa gunanya menjadi dewa seperti itu bagiku? Pergilah. Aku tidak akan menyerah dalam kompetisi ini. Kalau sampai ada sesuatu yang terlepas, aku akan mengorbankan tubuhku untuk menebus semuanya. Kamu telah menunjukkan padaku arti menjadi seorang Dewa Kaisar. Aku salut padamu. Kalau nanti kamu butuh bantuan, kamu bisa mencariku kapan saja di toko Taobaoku. Jadi, Lo Xiaoye. Emangnya lo siapa? Hah, berani-beraninya merebut jatah kompetisi gue. Xiaoye, gue lagi nanya sama lo. Kuping lo budek atau otak lo udah rusak? Katanya, anjing yang menggonggong itu tidak menggigit, padahal seorang dokter. Brengsek. Hentikan. Oh, kirain siapa? Ternyata Lin Kingsui. Yah. Wah, bisa bertemu orang dari keluarga Lin di tempat ini. Benar-benar suatu kebetulan. Diam. Dulu kakekku itu difitnah. Hahaha. Lian itu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang yang ada di sana tahu itu. Kalau aku jadi Lin Jiang, aku sudah lompat dari gedung untuk menebus dosa. Kakekmu itu sengaja kalah dalam pertandingan. Semua orang yang ada di sana tahu itu. Kalau aku jadi Lin Jiang, aku sudah lompat dari gedung untuk menebus dosa. Jalan sialan, beraninya kamu memukulku. Akan kubunuh kau. Tak kusangka pertandingannya bahkan belum dimulai. Kalian orang Tiongkok sudah saling serang seperti anjing. Kamu. Hahaha, bajingan Jepang, siapa yang kau maksud? Coba katakan lagi. Beliau ini adalah peserta dari Asosiasi Donging. Tuan muda dari keluarga farmasi Kuanyang. Tuan Kuanyang Yuanyi, sang tangan suci dari Donging. Di Donging, posisinya hanya setingkat di bawah Nakagawa Taito. Kuanyang Yuanyi. Kuanyang anjing piaraan. Siapa yang kau maki? Hah? Apa asosiasi naga kalian sudah ketakutan? Sampai mengirim orang-orang bodoh seperti ini untuk ikut bertanding. Kuanyang Yuanyi. Kuanyang anjing piaraan. Siapa yang kau maki? Hah? Apa asosiasi naga kalian sudah ketakutan? Sampai mengirim orang-orang bodoh seperti ini untuk ikut bertanding. Benar, kukira ini pertarungan antara para master. Ternyata yang datang hanya anak-anak anjing yang cuma bisa menggonggong. Hahaha. Benar-benar memalukan. Kalian berdua, keluar dari sini. Apa ada petugas keamanan? Usir mereka keluar. Apa perkataan keluarga Li dari anjing sudah tidak ada artinya lagi? Maaf, ya, saya dokter baru. Aku hajar kamu. Hentikan. Dasar kurang ajar. Master Xiao. Maafkan saya. Saya kurang tegas mendidiknya. Dia sudah sangat lancang. Mohon dimaafkan. Apa tidak salah? Dia itu cuma sampah. Sampah. Cepat berlutut dan minta maaf pada Master Xiao.
Guru, apa guru tidak salah? Dia itu cuma sampah, sampah. Kamu cepat minta maaf pada Master Xiao. Kalau tidak, mulai hari ini, hubungan guru dan murid di antara kita putus. Guru, apa salahku? Kenapa guru mau memutuskan hubungan denganku? Salahmu adalah punya mata tapi buta. Minta maaf. Maaf, Xiao. Master Xiao. Berlutut. Maafkan saya, Master Xiao. Kalian ini sedang bersandiwara, ya, memuji-muji seorang dokter magang setinggi langit. Kalian benar-benar menganggap kami orang Jepang ini bodoh, ya. Kalian sedang bersandiwara. Xiao Ye memang seorang tabib dewa. Lagi pula, memangnya kalian siapa? Apa perlu dia bersandiwara di depan kalian? Guru, trik ini terlalu kekanak-kanakan. Dia itu, kan masih bocah ingusan. Master di TV itu, kan semuanya berpenampilan bijaksana. Sudah tua renta. Kamu, keluar dari sini. HMPH. Ku bilang, keluar dari sini. HMPH. Bagaimana kalau begini saja? Kulihat semua orang sibuk. Jadi jangan buang-buang waktu lagi. Kalian dari perkumpulan Longin, di hadapan semua orang. Berlutut di depanku. Menyerahlah baik-baik. Kembali dan bakar saja resep dan buku-buku medismu itu. Berita besok pasti akan melaporkannya. Mungkin saja, Asosiasi Toyo kami akan membiarkan kalian orang Tiongkok menjadi dokter hewan. Untuk menafkahi keluarga. Yo Haoran itu seperti tidak punya otak. Bukan orang tua ini yang tidak punya otak. Tapi pengobatan Tiongkok kalian yang hanya omong kosong. Hahaha. Mei, apa yang lucu sekali? Dong Chuaninan melihat tangan kiri gurunya. Guru, murid Nakagawa Hideo, memberi hormat pada master. Nakagawa, ayo pergi. Anda barusan bilang apa? Master. Ini tidak mungkin. Sebenarnya kamu ini siapa? Seperti yang kubilang, kan? Dokter magang di rumah sakit Nanjiang. Sudah kuperiksa, dia hanya dokter biasa di rumah sakit Jiangnan. Katanya dia pernah menyebabkan kematian pasien. Dia itu pembunuh bayaran. Sorry, aku tidak tahu. Dia berhasil menyelamatkan pasien yang tidak bisa diselamatkan oleh guru Nakagawa. Tapi itu mungkin hanya kebetulan saja. Jadi itu aku. Apa kita perlu cari orang untuk menyingkirkannya? Seperti saat kita berurusan dengan keluarga Lin dulu. Tiongkok sekarang bukan lagi Tiongkok yang dulu. Membunuh orang di negara orang lain. Apa kamu sudah bosan hidup? Lagi pula, topik yang kita berikan kali ini adalah masalah medis tingkat dunia. Mereka sudah pasti kalah. Baik. Anjing, mau makan daging atau makan kotoran? Dia tetaplah anjing. Tidak akan bisa menjadi serigala. Justru orang yang dikirim putra mahkota untuk mendukung asosiasi Longi. Kamu harus selidiki mereka baik-baik. Baik. Semuanya. 3 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Tim medis sekarang sudah menetapkan 2 kuota. Mereka adalah Luming, Lin Zenan, dan Lin Lang. Pak Ketua, 30 tahun yang lalu, kita kalah dari Jepang karena keluarga Lin. Sekarang, keluarga Lin diizinkan bertanding lagi. Apa Anda tidak takut sejarah akan terulang kembali? Kalau begitu, saya mau tanya Dr. Lee, selain Tuan Lin. Siapa yang bisa maju? Siapa yang berani maju? Biar saya saja. Karena sandiwaranya sudah terbongkar. Jika tidak ada kandidat yang cocok, biar saya yang maju. Saya bersedia mewakili Anda untuk berjuang demi negara. Diam. Baru belajar ilmu medis Tiongkok berapa tahun? Guru, si Xiao Ye itu baru belajar berapa tahun? Sudah berani-beraninya sejajar dengan kita. Saya peringatkan kamu sekali lagi.
Jangan bersikap tidak sopan lagi pada Master Xiao. Kalau tidak, kamu keluar dari sini. Dr. Li hanya terlalu bersemangat menunjukkan patriotismenya. Sudah, diam. Jika semuanya tidak ada yang keberatan, maka sudah diputuskan. Huang Chu kemarin sudah membuat keputusan. Orang ketiga adalah Xiao Ye, Master Xiao. Guru, bagaimana mungkin? Huang Chu sudah koma lebih dari 10 hari. Ratusan ahli terbaik sudah didatangkan, tapi dia tidak kunjung sadar. Bagaimana mungkin dia bisa memberi perintah kemarin malam untuk menyuruh Xiao Ye ikut bertanding? Ada yang tidak ingin aku sadar. Salam, Yang Mulia. Saya kurang tegas mendidiknya. Dia sudah sangat lancang. Yang Mulia, Anda begitu bijaksana dan hebat. Mengapa mengirim dokter dari kota kecil seperti Nancheng untuk ikut dalam pertandingan ini? Ini menyangkut kehormatan ilmu medis negara naga kita. Ini adalah pertarungan yang menentukan nasib dunia medis negara kita. Kalau sampai kita kalah, ilmu medis negara naga kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Nyawaku diselamatkan oleh Xiao Ye. Aku percaya padanya. Pertandingan ini, dia pasti menang. Selamat malam, para pemirsa. Saat ini kita berada di lokasi kompetisi Longin. Saya Linan, reporter dari negara Long, melaporkan secara langsung dari lokasi. Tinggal 10 menit lagi. Kompetisi akbar yang dinanti-nantikan seluruh dunia ini akan segera dimulai. Di belakang saya, telah berkumpul para peserta dan penonton dari seluruh dunia. Kabarnya, hadiah utama untuk juara kompetisi kali ini dipersembahkan oleh Asosiasi Medis Dunia, yaitu satu-satunya bunga higabana yang masih ada di dunia. Jadi, siapakah yang akan berhasil mendapatkan hadiah ini? Siapa yang akan menjadi juara kompetisi kali ini? Mari kita nantikan bersama. Para pemirsa sekalian, kita masih di lokasi kompetisi Longin. Pertandingan baru saja berakhir, dan pemenangnya adalah Xiao Ye dari negara Long. Dia telah menghapus aib bagi dunia medis negara kita. Mari kita sambut pahlawan kita, tabib dewa kita, Xiao Ye, yang kembali dengan kemenangan. Kaisar Petir. Setelah kau memenangkan kejuaraan ini, aku akan menggunakan putrimu untuk memaksamu menukarnya dengan bunga higabana. Lalu, aku akan memerintahkanmu untuk membunuh putra mahkota negara Long, dan merebut segel giok penakluk langit. Saat itu, aku bisa memulihkan seluruh kekuatan sihirku, meninggalkan dunia manusia ini selamanya, dan kembali ke penjara Yama. Tapi sebelum pergi, aku juga akan membunuhmu. Hahaha. Kaisar Dewa Perang. Kau tidak mengecewakan harapanku. Akulah Sang Raja Iblis. Hamba pantas mati. Hamba gagal menangkap Xiao Ye. Berikan video Xiao Ye yang mau membunuh putra mahkota itu padaku. Sebarkan di internet. Baik. Tuan Muda, tingkat keamanan di Istana Putra Mahkota sekarang terlihat jauh lebih ketat dari sebelumnya. Sepertinya ini ulah kakekku, Sang Raja Iblis. Raja Iblis, video yang disebar di internet untuk memfitnahmu mau membunuh putra mahkota sudah dilihat oleh para petinggi kerajaan naga. Kalau tidak, pengawalnya tidak akan bertambah sebanyak ini. Raja Iblis ini benar-benar licik. Kek, semua rencana Raja Iblis ini hanyalah demi mendapatkan segel giok penakluk iblis. Kemarin dia gagal mengancamku. Jadi dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Maksudmu Raja Iblis akan membunuh putra mahkota secara langsung untuk mendapatkan segel giok penakluk iblis. Jadi, kita harus menyelamatkan putra mahkota sebelum Raja Iblis bergerak. Putra mahkota adalah temanku. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan iblis itu berhasil. Xiao Ye. Dia hanya memanfaatkanku. Memberiku cibi. Untuk mendekatiku, Tetua Chu,
Raja Iblis yang ada di belakangnya. Anda suruh orang untuk mencarinya di mana-mana. Kurasa tidak akan terlalu jauh. Sepertinya di sekitar perbatasan selatan. Aduh, yang paling saya khawatirkan sekarang, Yang Mulia, adalah si Zheng Mo ini. Segel gioknya akan jatuh ke tangan Raja Iblis. Tetua Chu. Segel giok penakluk iblis diberikan secara rahasia oleh Yang Mulia. Di seluruh dunia ini tidak ada duanya. Kamu sersan. Haha, Yang Mulia, cepat beritahu aku lagi. Rahasia keluarga kerajaan. Urat nadi negara. Aku tidak mungkin memberitahumu. Raja Iblis. Tebakanmu benar, aku adalah Raja Iblis. Serahkan. Segel giok penakluk iblis. Segel ini memiliki pemilik asli. Kalaupun kuserahkan padamu, dia belum tentu mau mengikutimu. Hahaha, bukankah itu sangat mudah? Aku bunuh saja kau. Bukankah dengan begitu aku akan menjadi pemilik barunya? Bagaimana dengan cakar iblisin? Masih ada sisa kekuatan pedang dewa. Kakak, kamu harus selamatkan dia. Aku tidak bisa hanya dia melihat. Paman Kaisar mati di depan kita. Lagi pula, kalau sampai dia mati, fitnah Raja Iblis padamu tidak akan bisa kamu bersihkan lagi. Baik, aku akan cari cara. Nona, apa yang kamu lakukan? Baik Kian, kamu salah paham. Chu Tianyu, putra mahkota sudah menganggap kalian teman. Tidak kusangka, dari awal kalian menyuruh si Xiao ini untuk mengobatinya. Ternyata niat kalian busuk. Baik Kian, kami benar-benar datang untuk menolongnya. Jelaskan saja pada Raja Kematian. Kakak. Kakak. Aku sepertinya terluka. Yue. Tidak apa-apa, Yue. Aku di sini. Yue. Here. Yah. Xiao Ye, sekarang poster buronanmu ada di seluruh kota. Kamu harus semangat lagi. Raja Iblis sudah mendapatkan segel penakluk iblis, dan membuka istana penakluk iblis. Kalau begitu, kematian semua orang akan sia-sia. Perhitungan langkah awal. Ini. Biksu ini masih bisa membantumu. Melenyapkan semua kepalsuan. Terlahir kembali menjadi baru. Segala jurus kembali ke asalnya. Beribu elemen menjadi satu. Dewa perang langit dan bumi. Tak terkalahkan. Dewa perang langit dan bumi. Dewa sejati kembali ke tahtanya.
Hari ini, anggota Akademi Medis Negara Donging, ahli bedah saraf, Nakagawa Hideo, ditemukan tewas di rumahnya pada dini hari. Penyebab kematiannya tidak diketahui. Ini sudah kasus ke-13 di seluruh dunia dalam seminggu terakhir. Raja Iblis, demi membunuh belalang, benar-benar menghalalkan segala cara. Ya, Xiao Ye, apa kamu datang untuk membunuhku? Kenapa aku harus membunuhmu? Pak Tua Chu yang bilang. Katanya, kamu adalah Raja Iblis yang menculik Nona Chu. Di mana Nona Chu? Dia sudah mati. Kamu yang membunuhnya. Pak Tua Chu yang membunuhnya. Bukan. Lebih tepatnya, harusnya disebut Raja Iblis. Dia mau membunuh Ho Cheng, tidak mungkin. Maksudmu, para dokter itu juga mati di tangan Pak Tua Chu? Huang Chu bisa membuktikannya. Bahwa aku menemui Huang Chu. Aku bisa menyembuhkannya. Kenapa aku harus percaya padamu? Halo, ada apa? Kapan siap? Aku segera ke sana. Jangan sampai ada yang tahu. Tuan Elang Hitam. Pak Tuayo, Huang Chu. Roh Huang Chu hanya terpisah dari tubuhnya. Masih bisa diselamatkan. Xiao Ye, tidak kusangka kamu berani menyerahkan diri. Hentikan, bukan aku yang membunuh Huang Chu. Aku datang ke sini untuk menolongnya. Omong kosong, kalau bukan kamu yang membunuhnya, kenapa ada jarum perakmu di tubuhnya? Kamu ini bodoh beneran atau pura-pura bodoh? Jarum perak itu benda wajib bagi seorang tabib. Tabib manapun pasti punya kebiasaan membawa jarum perak. Kamu bilang rohnya hanya terpisah dan dia masih bisa hidup. Kapten, Anda sudah sadar. Kecuali cucuku. Aku akan segera panggil orang untuk menangkapnya. Tunggu, Tuan Hei. Kalau kamu pergi menangkap Raja Iblis, kamu tidak akan bisa kembali. Raja Iblis bukan orang yang bisa ditangkap oleh orang biasa. Begini saja. Aduh. Ayah, Ibu, kenapa kalian pergi begitu cepat? Aku bahkan belum sempat. Kalian tidak boleh meninggalkan kami begitu saja. Siap, gerak. Siap, gerak. Bozi, tidak menyangka, kan? Ternyata ada juga hari di mana kamu bisa dijebak orang. Kalian semua berkomplot untuk menjebakku. Kami semua belajar darimu. Lihat, dia masih hidup, Ahsan. Dulu, aku bisa saja membiarkanmu mati dengan tenang. Sepertinya kamu sudah bosan hidup di sini. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian yang akan selamat. Aku akan menghancurkan kalian. Menghancurkan kalian? Oh, ya. Yang mengenaimu itu adalah jarum iblis kosong. Kau takkan selamat. Ini yang terakhir kalinya untukmu, hei. Bulan Juni, kamu terkena guku. Kekuatan kultivasi puluhan ribu tahunmu hancur dalam sekejap. Hahaha. Anakku. Kamu sama sekali bukan dokter. Kamu itu pembunuh. Kau apakan putriku? Anak ini sudah tidak bernapas saat tiba di sini. Bohong, kamulah yang membunuh putriku. Aku mau kalian bayar dengan nyawa. Saya sudah bilang tadi, anak itu jatuh dari gedung yang sangat tinggi. Kamu bohong. Ini tanggung jawabmu. Dokter pembunuh. Kau. Kembalikan putriku. Buat apa menangis? Gadis kecil ini belum meninggal. Kalau dia bilang belum meninggal, berarti memang belum meninggal. Biar saya perkenalkan pada semuanya. Namanya Xiao Ye. Dia adalah dokter dewa paling terkenal dan paling hebat di rumah sakit Nanjiang kami. Dan juga direktur rumah sakit kami.